Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Qurratul Ain dari kelas 1D Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang ditulis dan merupakan ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Adapun jenis-jenis tulisan sebagai berikut, yaitu autobiografi, sebuah tulisan yang menceritakan tentang cerita atau kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang yang sama. Yang kedua itu ada karya tulis ilmiah, yang ketiga itu ada puisi, dan yang keempat itu ada surat. Adapun fungsi kerangka tulisan sebagai berikut: memperlihatkan pokok bahasa, memudahkan penyusun karangan sehingga menjadi lebih baik dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, kalimat, tesis, dan tujuan karangan, membantu pengumpulan sumber yang diperlukan, memudahkan penempatan antara pembagian karangan yang penting dengan yang kurang penting. Bentuk kerangka tulisan. Yang pertama ada kerangka kalimat, yang kedua ada kerangka topik, yang ketiga ada kerangka deskripsi, yang keempat ada kerangka narasi, yang kelima ada kerangka eksposisi, dan yang keenam ada kerangka argumentasi, yang ketujuh ada kerangka persuasi. Langkah-langkah penyusunan kerangka karangan. Yang pertama itu harus merumuskan tema dan judul, yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga menyeleksi bahan, dan yang keempat mengembangkan kerangka karangan. Adapun manfaat kerangka karangan sebagai berikut: untuk menyusun karangan secara teratur, mempermudah pembahasan tulisan, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Syarat kerangka karangan yang baik. Yang pertama ada pengungkapan maksud harus jelas. Yang kedua ada tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Yang ketiga pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Dan yang keempat harus menggunakan simbol yang konsisten. Pola kerangka karangan. Pola kerangka karangan yang utama ialah pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah yaitu susunan urutan kerangka karangan sesuai dengan kejadian yang nyata di alam. Pola alamiah terbagi menjadi 3 utama, yaitu urutan berdasarkan waktu atau kronologis, urutan berdasarkan ruang, dan urutan berdasarkan topik. Pola logis tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran manusia untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan, dan mampu dituangkan dalam susunan atau urutan logis. Macam-macam urutan logis yang dikenal adalah urutan klimaks dan anti klimaks, urutan kausal yaitu sebab akibat atau sebaliknya, urutan pemecahan masalah, urutan umum khusus, urutan familiaritas, dan urutan akseptabilitas. Contoh kerangka karangan. Yang pertama ada kerangka sistem lekuk dengan angka Romawi, huruf kapital, dan angka Arab. Yang kedua ada kerangka sistem lekuk dengan angka desimal. Yang ketiga ada kerangka sistem lurus dengan angka Romawi dan desimal. Dan yang keempat ada kerangka karangan dengan Romawi lurus dan model kerangka penelitian kualitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.